Sejatinya orang kampung itu ya atau masyarakat pegunungan itu mampu mengelola pegunungan itu dengan baik karena mereka memiliki kombinasi pengetahuan tradisional, baik itu ketergantungan hidup maupun kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Maka dengan demikian ya, kemampuan orang kampung untuk mengurus alam pegunungan didasarkan pada pendekatan holistik mengurus alam pegunungan, menjaga alam agar alam tetap memberi kehidupan kepada mereka. Oke, dulur, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Kembali berjumpa lagi ya dengan Seni Petualang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang keberadaan makhluk astral ya, penunggu dari makam keramat Mbah Padik. Ada yang menceritakan bahwa penunggu itu wujudnya kakek-kakek seperti jawara ya, jawara sakti. Terus ada juga yang berwujud seperti pemuda, masih muda, memakai ikat bersorban putih dan bercelana juga putih. Ada juga yang mengatakan wujud penunggu Mbah Padik itu adalah monyet bodas atau kera putih ya. Nah, saya di sini ingin merasakan energinya dan nanti saya akan kasih tahu keberadaan posisi atau tempatnya di mana makhluk tersebut menjaga sekitar keramat Mbah Padik. Masyarakat kampung itu sangat menghormati dan menjaga makam keramat leluhurnya karena kombinasi antara nilai budaya, kepercayaan spiritual, dan sosial. Leluhur sering dianggap sebagai pendiri atau orang sakti atau jawara yang berjasa bagi desa sehingga makamnya dianggap sakral. Alasan utamanya mengapa makam keramat leluhur dijaga diantaranya sebagai berikut ya. 1. Sebagai bukti dan penghormatan, melestarikan tradisi dan kebudayaan, wujud bakti dan penghormatan, kepercayaan pada berkah dan perlindungan, terus identitas sosial dan solidaritas, selanjutnya pengingat kematian. Dengan demikian, makam keramat bukan hanya dianggap sebagai kuburan biasa, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang menjaga keharmonisan masyarakat kampung. Apakah leluhur atau orang sakti jawara di kampung punya peran dalam bermasyarakat? Konsep jawara kampung tak terlihat sejatinya selalu mengikuti budaya dan tradisi, merujuk pada sosok atau sistem penjaga kearifan lokal yang tidak menonjolkan diri ya, tidak populer, tidak pamer kekuatan,
Namun perannya sangat vital dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan adat istiadat di suatu komunitas. Terus jawaranya kampung tak terlihat secara hakikat itu maksudnya apa? Contohnya ya seperti dia pengayom dalam diam, mengutamakan eling lan waspada. Mereka membimbing masyarakat dari belakang agar tidak melenceng dari aturan budaya, bukan mengandalkan kekerasan. Sosok jawara itu yang dihormati mereka yang melestarikan nilai positif, penjaga budaya dan tradisi, mempertahankan status dan adat budaya desa sebagai identitas, serta benteng sosial di tengah arus modernisasi. Jawara jenis ini sejatinya adalah penjaga nilai-nilai luhur, di mana kekuatan mereka tidak diukur dari golok yang dibawa, melainkan dari keberhasilan menjaga harmoni dan tradisi kampung tetap lestari. Kembali ya, saya melanjutkan cerita tadi. Saya sudah berada di lokasi makam keramat yang benar-benar dijaga, dirawat oleh masyarakat di sini, yang disebut makam keramat Mbah Padik. Dan Mbah Padik ini, makam keramat ini dijaga oleh makhluk penunggu hutan ini. Dan penasaran ya, di lokasi ini di sebelah mana sih titiknya? Dia itu berada gerbangnya ya, gerbang di alam dimensi alam jin, bukan alam manusia. Nah, saya akan tunjukkan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya gaib. Sampurasun, karuhun aya di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tepat di depan saya. Inilah pohon kawung dan makhluk astral itu ada di sana di atas. Sempat saya pernah meminta energinya ya, bersilaturahmi tujuannya dengan karuhun yang ada di sini. Karena bagaimanapun tamu itu harus sowan ke pribumi, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, ini saya tepat di sebelah kiri tangan saya, ini adalah pohon kawung, adalah rumah. Kalau secara nyata mungkin ini pohon kawung, tapi di alam gaib, di alam dimensi alam jin, ini adalah rumahnya. Dan makhluk astral itu ada di sini. Silakan ya, yang mempunyai kepekaan batin, ini pasti akan merasakan hal yang sama. Karena ini sudah jam 5 sore menjelang maghrib ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan ini tangan saya sudah mulai ditarik ya. Saya di sini untuk bersilaturahmi secara batin ya. Seperti ada kesemutan, tangan saya itu krrrr gitu. Jadi benturan energi ya. Energi antara energi hawa murni saya dan energi sana. Jadi dia mulai berinteraksi dengan saya. Saya coba untuk menarik energinya, meminta ya, meminta energinya. Tujuannya silaturahmi secara batin dengan penduduk sini. Assalamualaikum ya gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah barusan saya sudah sedikit ya meminta energinya supaya di saat saya ke sini, jadi saya tidak akan, kalau orang Sunda itu moal disasaha, ya mah kaasup, orang yang menghormati. Jadi tujuannya di sini saya meminta kepada penunggu di sini untuk menjaga lingkungan alam pegunungan ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, supaya tidak ada yang mendebang pohon sembarangan, karena ini termasuk hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah, oleh warga juga. Dan kebetulan di sini adalah makam keramat Mbah Padik, dan betul adanya. Disinilah penunggunya. Bukan berarti tinggi dia ada di atas itu ya. Dia memang rumahnya di atas. Dia di atas itu. Bukan tinggi dia. Tapi kalau malam dia bisa turun. Hanya saja kalau sore kan saya tidak menyuguhkan wangi-wangian, karena dia itu suka dengan yang wangi-wangi. Seperti saya suka yang wangi-wangi ya, seperti bau buhur, bau minyak wangi, kembang melati atau apapun. Itu wangi-wangi yang dihisap oleh hidung saya gaib. Nah, ini juga sama. Bagaimana hati manusia? Kalau datang ke sini manusia hatinya jahat, walaupun penampilan baik, dia akan tahu. Dia akan menteror dengan sendirinya. Tapi manusia hatinya baik, walaupun penampilannya kotor, sembrono, dia lebih tahu. Itulah. Dan ini makamnya. Oleh dulur. Oke, dulur. Penjelasan dari saya ya. Cukup sekian. Dan apa yang dulur atau baraya penasaran di mana letaknya itu, ya ini pohon kawung yang ini yang satu ya. Walaupun banyak tidak ada. Ini hanya satu tempatnya di sini.
penunggu itu yang sebut bisa aja itu mbah, eyang, nyai, atau raja monyet bodas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tentang makam keramat Mbah Padik itu yang dirasakan tadi apa? Ya menurut saya lumayan cukup, energinya cukup adalah gitu kan, Kumaha karasa tuh? cukup angker lah. Oh, cukup angker. Kumaha Mangkos? Kumaha bieu? Angker pisan. Angker pisan. Menurut saya brother, baraya dulu ya cukup lumayan, cukup es krim lah kalau di lokasi ini, apalagi kalau uji nyali cocok di sini Kang ya. Cocok banget. Cocok banget, apalagi kita meditasi atau apa namanya, mengeluarkan energi negatif bisa di sini. Iya, konon katanya ini sebetulnya makam keramat ini hanya untuk mengolah kanuragan ya. Iya ya, mengasah gitu kan. Untuk khusus untuk mengolah ilmu kebatinan ya, bukan untuk mempertajam kebatinan. Iya, dah emang kita posisi di atas ya, Lur. Jadi kalau orang kampung di sini mengupload tentang makan bersama atau duduk di saung sawah ya rame-rame, bukan memperlihatkan kesedihan atau mengemis kesedihan untuk merasa iba gitu supaya orang lain iba kepada orang kampung bahwa saya duduk di pinggir sawah, di pinggir hutan, bukan. Tapi sebaliknya inilah puncak kebahagiaan dari orang-orang kampung. Mereka bersinergi dengan alam, bersahabat dengan alam, ada pohon, ada segalanya komplit lah pohon-pohon di kampung. Neangan suung, neangan jagong, tuh ayah jagong. Jadi orang kampung itu kebahagiaannya seperti itu, makan bersama ya, ngaliwat, ngopi di saung dengan ya seadanya. Itu puncak kebahagiaan, kenikmatan luar biasa. Itu. Pokoknya mah orang kampung itu selalu bahagia dan tidak merasa kekurangan dan tidak juga dilebih-lebihkan, tapi seadanya. Oke sahabat Baraya Seni Petualang, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan Jangan lupa like, komen, dan subscribe bro. asik, mantap. Oke, inilah Taman Hiburan Rakyat Seni Petualang Budaya. Selalu bahagia, mari kita tersenyum bersama.